Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah ada di judul, Xiaomi baru saja merilis produk terbaru tapi rasa lama, yaitu Xiaomi Redmi 10 2022. Kenapa saya bilang rasa lama? Karena HP ini sudah pernah rilis di tahun 2021 dan di tahun ini dirilis kembali dengan beberapa perubahan, terutama dari sektor harga yang lebih mahal 100.000, 2,2 juta untuk kapasitas 4/64 GB dan 2,6 juta untuk kapasitas 6/128 GB. Dan di video kali ini kita akan mencari tahu kira-kira apa saja yang bikin beda antara Xiaomi Redmi 10 2022 dengan Xiaomi Redmi 10 2021. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Dari dalam box sama seperti biasanya. Di sini terdapat kompartemen pembatas yang berisi buku panduan singkat, softcase bening original Xiaomi dan satu buah SIM ejector. Lanjut di bagian bawahnya ada unit utama dari Redmi 10 2022 yang memiliki 4 selling point. Lalu di bagian paling bawah ada kepala charger berkecepatan 22,5 watt dan kabel charger yang sudah USB Type-C. Dari dalam box di sini tidak ada perbedaan dengan Redmi 10 2021. Dan yang saya suka, aksesoris pelengkap seperti softcase dan anti gores sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Redmi 10 2022, varian RAM 4/64 GB. Yang ternyata dari keseluruhan desain masih sama saja dengan Redmi 10 2021. Mulai dari bentuk bodi yang 3D design dan cover belakang dengan finishing yang doff, jadi nggak gampang kotor dan ninggalin bekas sidik jari. Untuk letak sensor sidik jari juga masih sama, ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Bikin penggunaan lebih mudah serta desain belakang terlihat lebih clear. Lanjut geser ke bagian atas juga masih sama. Di sini ada IR blaster atau sensor remote, jack audio 3,5 mm dan speaker output kedua. Lalu di bagian bawah ada port charger Type-C, lubang mikrofon dan lubang grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kiri, di sini baru sedikit berbeda karena untuk slot SIM tray-nya malah jadi hybrid. Sedangkan di Redmi 10 2021 sudah triple slot. Untuk bagian depan atau layar ternyata juga tidak ada perbedaan. Sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dan memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2400 pixel, panel IPS LCD. Dan untuk refresh rate layarnya sudah support hingga 90 Hz yang sifatnya otomatis menyesuaikan atau adaptif. Kalau untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar jangan ditanya, sudah pasti terlihat sama saja. Tidak ada bedanya dengan versi sebelumnya. Karena mulai dari ukuran layar, resolusi, dan panel yang digunakan masih sama dengan Redmi 10 2021. Tapi yang jelas untuk saturasi warnanya sudah berasa nyaman di mata saat digunakan untuk kebutuhan scrolling sosmed, nonton film, atau main game. Dan dari keseluruhan desain yang ada, di sini yang bikin beda hanya slot SIM tray-nya saja yang hybrid. Selebihnya semua masih sama dengan Redmi 10 2021. Seperti dual speaker, port charger USB Type-C dan sensor remote atau IR blaster. Untuk urusan spesifikasi, Redmi 10 2022 dibekali dengan kapasitas RAM 4/64 GB dan masih bisa di-extend lagi hingga 1 GB. Untuk kapasitas 6/128 GB juga bisa di-extend hingga maksimal 2 GB. Lalu untuk chipsetnya ternyata masih sama dengan versi sebelumnya. Menggunakan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Dan untuk kapasitas baterainya juga masih sama sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya fast charging 18 watt. Tapi untuk kepala charger yang ada di dalam box sudah 22,5 watt. Lanjut untuk urusan sensor, di sini sudah lengkap, hampir semua ada. Sensor penting seperti magnet dan giroskop sudah ada, walaupun hanya software atau virtual. Dan untuk urusan UI-nya, Redmi 10 2022 juga masih sama, berjalan di Android 11 basis MIUI 12.5. Yang dimana kalau untuk tampilan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi, karena HP ini memiliki tampilan yang sangat kekinian dan menarik di kelas harganya. Mulai dari tampilan menu, pusat kontrol, aplikasi di latar belakang, dan masih banyak lagi. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, asal kita mau cari tahu lebih dalam lagi.
Dan dari semua spesifikasi yang ada, ternyata tidak ada perbedaan antara Redmi 10 2022 dengan Xiaomi Redmi 10 2021. Semua benar-benar masih sama, mulai dari kapasitas penyimpanan, jenis chipset, sampai versi UI yang digunakan. Lalu kalau untuk urusan performa, saya rasa sudah cukup jelas, karena semua masih sama dengan versi pendahulunya. Digunakan untuk main Mobile Legends sudah cukup lancar dan playable dengan settingan grafik hingga ultra dan frame rate hingga high. Yang saya rasakan saat permainan sudah cukup lancar, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Walaupun tidak bisa dipungkiri untuk suhunya cepat anget. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile sudah menghasilkan settingan grafik yang juga lumayan tinggi, smooth ultra dan mentok sampai SD high. Pengalaman saat bermain juga sudah cukup menyenangkan sebenarnya. Grafiknya bagus, respons sentuh layarnya juga oke. Cuman yang sedikit disayangkan, HP ini tidak punya sensor giroskop hardware. Adanya cuman virtual atau software, yang dimana bakal berasa delay pastinya. Dan butuh waktu untuk penyesuaian, terutama buat kamu yang biasa pakai giroskop hardware. Di sini saya tegaskan, untuk pembahasan performa game yang lebih lengkap, kamu bisa cek channel tetangga. Karena di sini saya bahas secara garis besarnya saja, dan lebih fokus dengan perbedaan yang ditawarkan. Dan untuk yang terakhir, kita akan lihat ke sektor kameranya. Dan ternyata juga masih sama saja dengan versi sebelumnya. Untuk kamera belakang dibekali dengan 4 lensa, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Selain jumlah lensa dan megapiksel kamera, untuk fitur yang ditawarkan juga kurang lebih sama. Selain foto dan video, di sini masih ada foto profesional dan potret atau bokeh. Di bagian lainnya masih ada foto mode malam, foto 50 megapiksel, video pendek, foto panorama, video slow motion, dan selang waktu. Dan jika kita klik garis 3 di atas, masih ada beberapa fitur lainnya yang ditawarkan HP ini. Lalu kalau untuk hasil kameranya sudah bisa dipastikan sama saja dengan versi sebelumnya. Karena besaran megapiksel yang digunakan masih sama, tidak ada perubahan. Dan dari apa yang saya lihat, untuk hasil jepretan gambarnya sudah cukup baik, asal kita ambil foto atau videonya di kondisi cahaya yang bagus. Tapi yang jelas, di sini yang perlu kamu tahu, HP ini tidak menawarkan hasil foto dengan saturasi warna yang ngejreng atau heboh, tapi lebih ke hasil gambar yang real atau natural saja. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, bisa dipastikan kalau HP ini kurang cocok buat kamu yang doyan selfie. Karena untuk saturasi warnanya kurang dapat menurut saya. Dan saat digunakan foto di indoor yang sedikit minim cahaya, bakal banyak noise di mana-mana. Jadi kalau buat saya pribadi, untuk kamera depannya jujur kurang greget di sini. Tidak sebagus 8 megapiksel di Oppo atau Vivo. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 10 2022. Ini di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan di sini juga belum ada ultra stabil video. Jadi kalau misalnya buat jalan santai, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas gambarnya, kira-kira oke nggak nih dengan harga 2 jutaan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya sama, bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk kualitas warnanya, oke, warna baju, warna muka, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau buat jalan santai, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata hampir tidak ada perbedaan antara Redmi 10 2022 dengan Redmi 10 yang rilis di tahun 2021. Di sini yang bikin beda cuma 2 hal, yaitu harga lebih mahal 100.000 dan slot SIM tray yang sekarang jadi hybrid. Selebihnya semua masih sama, mulai dari segi desain, layar, spesifikasi, UI hingga kameranya. Jadi secara garis besar bisa dibilang yang bikin beda hanya tahun produksinya saja, 2021 dan 2022. Karena emang nggak ada perbedaan yang signifikan di sini. Jujur agak aneh sebenarnya, hadir dengan embel-embel 2022 tapi tidak ada yang upgrade, malah ada pengurangan di bagian slot SIM tray-nya.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kamu ada yang menggunakan Xiaomi Redmi 10, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.